Baiklah teman-teman, sekarang tanggal 20 Januari 2024. Kembali di pendalaman Alkitab malam ini, kita lanjut ke kitab Titus. Tuhan memberi saya topik yang ramai dibahas 24 jam terakhir, yaitu pengangkatan dan perjamuan kawin. Jadi ini yang akan kita bahas. Kita bahas ini. Hari-hari terakhir sudah tiba, Yesus akan datang. Anda perlu memahami beberapa hal. Itu bagi siapa aja yang baru di sini. Izinkan saya membahas ini dengan cepat sebelum kita masuk ke pokok bahasan lain, yaitu tentang keselamatan Anda. Dan saya akan mulai tepat di sini. Di 1, Yohanes 3 ayat 2. Saudara terkasih, sekarang kita anak-anak Allah, meski belum tampak keadaan kita kelak. Namun kita tahu, saat dia menampakkan diri, kita akan menjadi seperti dia, karena kita akan melihat dia sebagaimana adanya. Setiap orang yang memiliki pengharapan ini menyucikan diri, sama seperti dia yang suci. Pahami ayat itu, jika seseorang tidak suci, ia tidak akan bersama Yesus. Agar konteksnya jelas, silahkan baca ayat 6 berikut ini. Barang siapa tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa. Barang siapa berbuat dosa, ia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Artinya, banyak orang mengira mereka ikut Yesus padahal tidak. Sebagian memang mempelainya, tapi sebagian lagi hanya mengira demikian. Namun, mereka hanyalah gadis-gadis yang bodoh. Kembali, kita bahas soal pengangkatan dan perjamuan kawin. Apakah semua orang mengerti tentang pernikahan Yahudi kuno dan bagaimana prosesnya? Jika belum, saya ulas sedikit ya. Segala sesuatu yang ada dalam tradisi pernikahan Ibrani kuno ada dalam apa yang Yesus tetapkan bagi mempelai Kristus. Itulah sebabnya gereja disebut mempelai wanita, tapi tidak semua jemaat gereja adalah mempelai wanita. Pahami hal ini, ada gadis bijak dan bodoh. Segera kita bacakan untuk Anda. Tapi izinkan saya membahas bagian kecil yang saya temukan ini. Dan sangat-sangat keren bagaimana hal itu disusun. Jadi saya akan memaparkannya di sini. Dalam tradisi pernikahan Ibrani kuno yang sangat unik, mempelai wanita benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini sungguh tidak seperti pernikahan tradisional pria dan wanita di zaman sekarang. Sama sekali tidak seperti itu. Sungguh sangat berbeda. Faktanya, sang ayah dalam tradisi kuno, dialah yang memilihkan mempelai wanita untuk putranya. Lalu dia pergi dan membayar mahar untuk mengikat pernikahan itu. Apakah Anda tahu itu? Jadi ketika dia membuat kesepakatan, pembayaran dilakukan. Mereka berada dalam status yang disebut bertunangan. Jadi mempelai pria, saat dia sekarang harus jelas, dia harus setuju. Oke. Setelah itu mereka resmi bertunangan dan dijanjikan, kemudian dia kembali ke rumah ayahnya dengan penuh kasih untuk menyiapkan tempat tinggal baginya. Nah, dia tidak akan kembali sangka dia menyiapkan tempat itu. Namun, dia harus tetap tidak tersentuh, terpisah, menunggu, karena mempelai pria itu akan datang pada saat yang tidak dia duga. Dan ketika dia datang, sangkakala akan berbunyi, dan dia akan menjemputnya dan membawanya ke tempat yang telah dia siapkan untuknya. Ketika mereka pergi ke tempat yang telah disiapkan itu, ada pesta pernikahan. Dan pada saat itu, saat mereka pergi ke tempat di mana pesta pernikahan akan diadakan, ada 7 hari. Saya rasa Anda bisa menyebutnya penyempurnaan. 7 hari. Lalu ada pesta, sebuah perayaan. Semua ini tertulis dalam kitab suci. Dan setelah itu, setelah perjamuan pernikahan, pengantin wanita dan pria muncul, dan seluruh kerumunan bersorak untuk pengantin wanita dan pria tersebut. Anda mengerti semua itu, Tan? Saya hanya menjelaskannya dengan sederhana di sini. Ini adalah adat pernikahan Yahudi di sisi kiri ini. Saya akan bacakan perjanjian ini. Artinya, sebuah kontrak. Saat seorang pemuda ingin menikahi gadis pilihannya, dia dan ayahnya akan mendatangi keluarga gadis itu dengan membawa kontrak pernikahan. Jika kontrak diterima, pengantin pria akan menuangkan anggur untuk diminum bersama. Jadi, mereka berdua pun meminumnya sebagai tanda kesepakatan.
Persetujuan atas kontrak itu bagi pengantin pria berarti kesediaan berkorban demi mendapatkan wanitanya. Bagi pengantin wanita, itu menunjukkan kesediaannya untuk terikat dalam kontrak ini. Oke, mereka meminum anggur itu. Di sini ada beberapa ayat kitab suci yang cukup keren. Di sini bagian cawan. Lukas pukul 22.42, Kristus meminum cawannya. Ingat cawan apa itu? Cawan yang menyebabkan dia harus naik ke kayu salib itu. Itu adalah pembayaran untuk pengantin wanita ini. Apakah semua orang mengerti itu? Ada sebuah perjanjian. Itu adalah Yesus. Oke, Anda menerimanya. Dia menerima bagian Angga. Dan bagiannya adalah meminum cawan ini. Baiklah, dia mengambil cawan itu, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah semuanya. Kita merayakannya rutin lewat perjamuan kudus. Itulah cawan itu. Hal ini disepakati bersama untuk dilakukan." Jadi pembayarannya telah dilakukan. Yesus membayar di kayu salib dengan darahnya. Jadi perjanjian ini mengharuskan cawan itu diminum dan itu mengamankan kontraknya. Mempelai pria diharuskan membayar mahar. Tujuannya adalah menetapkan harga agar pengantin wanita menjadi hadiah yang berharga untuk menikahi gadis pilihan ini. Dia harus bayar mahal. Intinya, perjanjian, cawan, dan harganya semua sama. Anda paham? Dia membayar dengan nyawanya. Setelah itu, mempelai pria berpidato bahwa ia pergi ke rumah ayahnya untuk menyiapkan tempat bagi pengantinnya. Ini tradisi Yahudi asli, di mana ia berjanji menyiapkan tempat bagi mempelai wanitanya. Sesuai dengan spesifikasi ayahnya, dia akan pergi dan kembali ke tempat ayahnya. Selama masa penantian, pengantin wanita disebut sebagai orang yang dikhususkan atau dibeli dengan harga. Apakah Anda mengerti itu? Ini adalah tradisi kuno yang sebenarnya. Hal berikutnya adalah saat yang tepat kembalinya mempelai pria hanya diketahui oleh sang ayah. Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hari atau jam itu, bukan dia atau para malaikat, melainkan hanya Bapaknya saja. Benar, dia sedang merujuk pada tradisi pernikahan Yahudi kuno. Saat yang tepat kepulangannya hanya diketahui oleh sang ayah ketika waktunya tiba. Seorang teman mempelai pria akan pergi lebih dulu di depannya dan berteriak, "Mempelai pria datang!" Pengantin wanita harus siap karena nggak ada waktu lagi untuk persiapan lebih lanjut. Itu berarti jika dia tidak siap, dia tinggalkan menikah. Nggak ada lagi waktu untuk berbenah. Waktu persiapan udah habis. Anda harus sudah siap. Setelah sampai di rumah, sang ayah dan upacara selesai, pasangan itu akan masuk ke kamar pengantin selama 7 hari. Ayah mempelai pria akan mengumpulin tamu-tamu lainnya. Di akhir minggu, pasangan itu akan menampakkan diri yang udah lama dinanti-nantiin, diiringi sorak-sore orang banyak. Akan ada perjamuan besar, perjamuan kawin. Inilah perjamuan nikah anak domba. Setelah perjamuan nikah, pengantin pria dan wanita akan berangkat dari rumah sang ayah menuju tempat yang telah disiapkan oleh pengantin pria. Silakan lihat layar Anda, semua referensi ini ada di sini. Baca di sisi kanan ini, tentang Yesus dan mempelainya, gereja, yang udah saya bahas sebelumnya. Ini cukup mudah dipahami, Anda bisa menghubungkan poin-poin ini dengan apa yang ada di dalam Kristus terkait adat pernikahan Yahudi kuno. Jadi sekarang saat Anda mempelajari ini, dan Anda memahaminya, segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah untuk memanggil suatu umat keluar dari dunia bagi dirinya sendiri. Menikah berarti menjadi satu. Mereka dijadiin satu dengan Kristus, yaitu gereja, bukan orang-orang yang mengaku sebagai Kristen. Enggak, gereja itu sederhana. Mereka yang dikuduskan, merekalah mempelai wanita itu. Oke. Ada yang bertanya di chat, apakah yang mengumumkan kedatangan mempelai wanita itu pekerja kebun anggur? Saya tidak tahu, tapi sepertinya itu dari surga. Saya tidak tahu, tapi itu bukan, saya rasa tidak. Tidak semua yang ada di dalam Kristus akan menjadi mempelai wanita, tapi itu tidak penting. Maksud saya, ini adalah keseluruhan dari Kristus. Saat Anda melihat dari perspektif Tuhan, bukan pemahaman sendiri, Anda akan mengerti betapa sederhananya Tuhan dan segala hal. Maksud saya, jika Anda bisa memahami manusia, semua orang ingin menjadi yang terpilih, benar kan?
Mereka bahkan mengaku terpilih padahal tidak, dan mengklaim diri sebagai sesuatu yang bukan jati diri mereka. Itulah yang terjadi, dan itulah sumber kebingungannya. Itu seperti kambing, seperti lalang di antara gandum, orang Kristen palsu, orang munafik, dan lainnya. Mereka mengaku hebat, padahal bukan. Mempelai Kristus yang sejati itu harus dikuduskan dan dipisahkan. Dia dikhususkan, disucikan dari dosa, dan siap bagi mempelai prianya kapan saja. Tak perlu lagi bersiap-siap, dia udah siap dan kini menanti. Memang ada, Anda tahu. Saat Anda diselamatkan, Anda dibebaskan dari dosa dan kemudian dipisahkan dari segala hal yang berdosa. Untuk menantikan mempelai pria datang pada saat yang tidak Anda duga. Dia akan membawa Anda ke tempat yang telah disiapkannya. Di sana akan ada perjamuan kawin. Lalu Anda kembali bersama Sang Raja sebagai ahli waris tahta untuk memerintah bersama Kristus. Anda satu dengan Dia, Anda anak Allah, dan Anda akan memerintah serta menghakimi bumi ini. Anda juga akan menghakimi malaikat karena Anda adalah keluarga surgawi. Apakah ini masuk akal? Banyak orang berpikir bahwa Yesus adalah semacam agama di mana Anda belajar hal-hal sugestif dan hal-hal untuk direnungan. Mereka cuma orang bodoh. Saat diselamatkan, Anda ditandai oleh Allah dan dikhususkan sebagai mempelai wanitanya. Sekarang, Sang Bapa, dia menghakimi bukan menurut penglihatan mata atau pendengaran telinga, melainkan menurut apa? Lubuk hati terdalam. Jadi, dia tahu siapa yang memiliki iman sejati dan siapa yang tidak. Mereka yang beriman sejati akan ditandai dan dikhususkan. Anda telah ditentukan untuk ini. Bukan berarti Anda dipilih tanpa alasan, seperti perdebatan sebagian orang. Tidak, predestinasi berarti Dia telah menetapkannya. Dia menetapkan ini agar sebanyak mungkin orang beriman kepada Yesus diselamatkan. Mulutmu bicara banyak hal, tapi hatimu berkata lain, kan? Seringkali Tuhan dan Bapa tahu siapa yang benar-benar percaya dengan hati murni. Dia menandaimu. Tak ada yang mengenal sang anak, kecuali Bapa yang menyatakannya. Kecuali Bapa menarikmu, kan? Jadi semuanya cocok dengan pernikahan Yahudi. Bukan hal-hal Yahudi zaman baru, New Age. Itu hanyalah omong kosong. Nggak, kita bicara soal adat pernikahan Ibrani dan Yahudi kuno. Itu sangat sederhana. Seseorang yang memang telah ditandai Tuhan, mereka telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dijanjikan. Nah, bukan berarti mereka belum dipanggil. Karena sebenarnya semua orang udah dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dipanggil artinya Anda mendengar kebenaran Tuhan. Anda datang, mendengar, lalu terserah Anda. Anda harus memberikan tanggapan. Saat pengantin pria dan ayahnya datang melihat pengantin wanita, mereka pun membuat kesepakatan. Tapi dia harus setuju. Ini bukan cara orang zaman purba. Anda tak bisa seenaknya memukul lalu menyeret wanita ke dalam gua. Bukan begitu caranya. Bukan begitu cara kerjanya. Ada kesepakatan yang dibuat dan ada harga untuknya. Dia memiliki harga dan harganya sangat mahal. Tuhan begitu mengasihi Anda. Dia membayar harga tertinggi untuk jiwa Anda. Anda paham itu? Jika Anda paham hal itu, Anda akan selalu menghormati Tuhan di surga. Jika Anda mengerti posisi sebagai mempelai wanita, Anda tak akan menyentuh dosa apapun di bumi sejak Tuhan memanggil Anda hingga Anda tiba di surga selamanya. Bukan disengaja, Anda mungkin salah karena tidak tahu, tapi bukan sengaja. Anda akan menjaga diri tetap terpisah, bersih, tanpa noda atau cacat sedikit pun. Anda akan kudus dan terpisah, siap bagi Tuhan Yesus membelah langit sekarang, siap untuk terbang. Inilah topik gaming malam ini. Semuanya siap? Anda akan segera meninggalkan bumi. Saya nggak tahu kapan. Saya tahu Anda sebaiknya bersiap. Tuhan berbicara jelas kepada saya. Ini akhir dari beban kerja kita. Mereka yang diutus ke bumi ini oleh surga bukan karena keinginan sendiri. Saya bicara tentang mereka yang melayani takhta. Mereka diutus mencari domba-domba agar bersih, memastikan mereka memakai pakaian putih.
Mempelai Kristus, dia siap pulang. Itulah sebabnya Anda dipanggil keluar dari gereja palsu dan omong kosong itu. Anda telah terjerat di dalamnya, Anda telah dipanggil keluar, diberi kebenaran, ditunjukkan apa yang telah ditunjukkan kepada Anda, dan dipisahkan dari antara orang-orang yang bukan mempelai Tuhan, agar Anda bisa bersatu dengan sesama yang sudah bersih. Mereka yang bersih, mereka melarikan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Waktunya udah dekat. Oke, udah det- Seseorang bertanya, apakah pengudusan itu utama dan harus dijalani? Benar. Pengudusan membersihkan Anda dari segala dosa, memisahkan Anda agar kudus, dan mendedikasikan Anda untuk tujuan yang kudus. Orang Kristen palsu itu bukanlah kata palsu, mungkin menyinggung, tapi itulah faktanya. Tanpa kekudusan, Anda munafik dan takkan masuk kerajaan Allah. Mempelai Kristus bukanlah seorang munafik. Mempelai Kristus itu kudus. Kata kudus berarti tanpa dosa dan terpisah. Seperti itulah dia. Yesus adalah cinta pertamanya. Dia takkan pernah lakuin apapun yang melawan cinta pertamanya. Dia satu dengan dia, daging dari dagingnya, dan tulang dari tulang-tulangnya. Tubuh Kristus. Izinkan saya membacakan ini. Inilah yang Tuhan berikan kepada saya malam ini. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat kediaman. Jika tidak, tentu aku mengatakannya. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, lalu akan kembali untuk menjemputmu, supaya di tempatku berada, kamu pun berada. Hal ini persis seperti ucapan pengantin pria kepada pengantin wanita dalam adat pernikahan Ibrani kuno. Ini nyata, dia telah pergi selama 2000 tahun menyiapkan tempat untukmu. Ini hal yang besar. Dia akan datang. Dia minta saya bacakan ini untukmu, 1 Tesalonika 5. Saya akan baca terus sampai ayat 24. Dengarkan apa yang dikatakannya. Soal waktu, tak perlu dituliskan. Kalian udah tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Jadi saya ingin memberitahu Anda tentang hari Tuhan. Nah, itu adalah kabar baik bagi sebagian orang dan kabar buruk bagi yang lainnya. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi ingatlah, Anda bukanlah mereka yang hidup dalam dosa. Sebagai mempelai Kristus, Anda telah dibebaskan dari dosa dan dikuduskan. Saudara-saudara, Anda tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tidak akan mendatangi Anda seperti pencuri. Anda semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan dari kegelapan. Saya ingin jelaskan ini sekarang agar Anda bisa mengerti. Di 1 Yohanes pasal 1 ada kunci untuk memahami ini. Mulai ayat 5. Inilah berita yang kami dengar dari Dia. Allah adalah terang. Di dalam Dia tak ada kegelapan. Jika kita mengaku bersekutu dengannya, namun hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Kegelapan itu dosa, terang itu kekudusan. Anda tak bisa memiliki keduanya. Hanya bisa satu, Anda bersih atau kotor, tersesat atau diselamatkan. Entah Anda mempelai Kristus atau bukan, gadis bijak atau bodoh, gandum atau lalang, domba atau kambing. Semuanya adalah metafora yang sama. Semuanya analogi bahwa entah Anda bersama dia atau melawan dia. Tak ada jalan tengah. Tak ada posisi di pinggir. Tak ada penonton di sini. Entah Anda adalah mempelai wanita atau Anda bukan mempelai wanita. Jika Anda mengaku bersekutu dengannya, namun tetap hidup dalam kegelapan, Anda berbohong. Anda menipu diri sendiri dan orang lain. Anda bukanlah siapa yang Anda klaim. Sekaranglah saatnya untuk memperbaikinya. Datanglah kepada Yesus segera, selagi masih ada waktu. Bertobatlah, dia akan menyucikanmu dari dosa. Jangan dengarkan mereka yang bilang kita masih berdosa. Tidak, kita tidak lagi. Alkitab berkata, siapa yang tetap di dalam dia tidak berbuat dosa. Jika Anda masih berbuat dosa, artinya Anda tidak mengenal Yesus. Karena mengenalnya berarti mengenal kekudusan.
Anak-anak, jangan biarkan siapapun menyesatkanmu. Siapa yang berbuat benar adalah benar, seperti dia. Begitulah cara mengenalnya, dengan mengikuti jejak Yesus dalam kekudusan. Mereka diciptakan menurut gambarnya. Barang siapa berbuat dosa, berasal dari iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tak dapat berbuat dosa karena lahir dari Allah. Inilah sebabnya anak-anak Allah dan anak-anak iblis menjadi nyata. Nah, banyak orang tak suka disebut anak iblis. Anda enggan menyebut teman, keluarga, atau diri sendiri sebagai anak iblis. Tapi kita harus berani menyebut sesuatu apa adanya. Jika Anda berzina pada pasangan, apakah Anda anak Allah atau anak iblis? Anak iblis. Jika Anda seorang pembohong, apakah Anda anak Allah atau anak iblis? Iblis. Jika kamu dipenuhi dengan kebencian dan amarah manusia, kamu ini apa? Anak iblis. Jadi dosa Allah ada di dalam dirimu. Kamu adalah anak dari iblis. Jangan salah paham. Iblis bohong soal surga agar kalian patuh. Kalian itu pengikutnya. Pohon tak berbuah akan ditebang dan dibakar. Siapa tak berbuat benar dan tak mengasihi sesama, ia bukan dari Allah. Itulah kebenarannya. Gereja palsu bukanlah kebenaran. Itu adalah kedok penyesatan. Penyesatan. Apa itu penyesatan? Itu kebenaran yang dicampur kebohongan. Penyesatan terbesar yang pernah ada. Kebohongan yang terang-terangan, itu hanyalah kebohongan. Dan itu mudah dikenali, tetapi kebenaran yang dicampur dengan kebohongan adalah penyesatan yang besar. Ketika Anda ingin meracuni seseorang, apakah Anda memberi mereka racun murni atau Anda mencampurnya ke dalam minuman mereka? Ya, Anda mencampurnya ke dalam minuman itu. Mengapa Anda melakukan itu? Supaya dia tidak mengonsumsinya secara sadar, bukan? Jadi, Anda mencampurkan racun ke dalam sesuatu yang tampak baik, agar Anda bisa membunuh mereka secara diam-diam. Itulah gereja palsu Anda. Setiap gereja yang munafik adalah gereja palsu. Semua pengkhotbah dan jemaat, siapapun Anda yang mengaku punya Yesus tapi masih berbuat dosa, kalian gereja palsu. Kalian semua. Jika tak bertobat, kalian semua binasa. Saya katakan, kita bukan berasal dari kegelapan, kita berasal dari terang. Anda adalah anak-anak terang, sebagaimana banyak dari Anda telah diselamatkan. Anak-anak siang hari, kita bukan dari malam atau gelap. Jangan tidur layaknya orang lain. Ini berbicara tentang tidur rohani Anda, tidak memahami zaman dan musim atau jalan Kristus. Marilah kita berjaga-jaga dan sadar, apa yang Anda nantikan? Tuhanmu akan datang pada saat tak terduga. Sadarlah, karena yang tidur, tidur di malam hari. Yang mabuk, mabuk di malam hari. Kita anak-anak siang harus sadar, kenakan baju zirah iman dan kasih, serta pengharapan keselamatan sebagai ketopong. Allah tak menetapkan kita untuk murka, melainkan untuk selamat melalui Yesus Kristus yang mati bagi kita, agar entah berjaga atau tidur, kita hidup bersama Dia. Karena itu, saling menghibur dan membangunlah seperti yang sedang kamu lakukan. Tuhan akan datang. Segala kegilaan di bumi ini ada tujuannya. Ini generasi terakhir. Ini akhirnya. Makanya mereka makin tak terkendali dalam 10 tahun terakhir dengan hal-hal kotor yang bisa dibayangin. Jadi bumi ini dibanjiri dengan dosa, meluap dengan dosa, supaya bisa dihancurin oleh Allah yang Maha Kuasa. Apakah kamu mengerti bahwa tempat pemerasan anggur akan diinjak-injak? Yesus datang untuk menginjak tempat pemerasan anggur dari kegeraman dan murka Allah yang Maha Kuasa. Sementara itu, sang mempelai sedang mempersiapkan diri untuk pergi dari sini. Nah, kalian malah sibuk dengan semua ini di internet, membicarakan pre-trip, post-trip, trip ini, itu. Kalian harus segera keluar dari sana. Tuhan datang saat tak terduga. Dia minta kalian bersiap dan berjaga-jaga. Dia datang bagi pencuri. Sebagai mempelai, kamu tak akan alami murka. Abaikan aja spekulasi mereka, itu tak penting. Apakah itu penting? Enggak penting kapan dia datang. Karena saat dia datang, segalanya akan terjadi, siap atau tidak. Yang terpenting hanyalah kamu siap dan berjaga-jaga. Kamu bisa yakin bahwa kamu tidak ditetapkan untuk mengalami murka. Oke, yakinlah akan hal itu.
Itu adalah janji yang dijamin dari surga. Mengapa harus? Murka datang karena dosa. Mengapa kamu harus ditempatkan di bawah murka jika kamu sudah dibebaskan dari dosa, tak bercela di hadapan Tuhan? Mengapa? Bagi gereja palsu, camkan ini. Merasa hebat tak akan luput dari murka. Mengaku pengikut Yesus tapi hidup dalam dosa, kalian semua akan menanggung akibatnya. Kalian kena balasnya. Tak ada jalan keluar. Berteriaklah, panggil Yesus terus. Tapi kalian pasti kena. Karena kalian bukanlah mempelai wanita. Kalian bukanlah dia. 2 Korintus 11:2 dan 4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Banyak yang tak paham artinya. Paulus, sebagai hamba Tuhan, tidak mengangkat dirinya sendiri. Paulus diangkat oleh Tuhan untuk melakukan tugas ini, untuk menggembalakan domba-domba ini. Dia cemburu dengan cemburu ilahi terhadap jemaat agar mereka tidak menyentuh yang lain yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Mendengarkan pengkhotbah palsu, petobat palsu, Kristen palsu, ajaran sesat, itu semua disebut perzinahan rohani. Paus cemburu dengan cemburu ilahi karena telah mempertunangkan kalian pada satu suami agar mempersembahkan kalian sebagai perawan murni kepada Kristus. Murni, chaste, apa artinya? Mari kita cari tahu. Apa? Terjaga? Di mana itu? Ya, terjaga. Murni berarti menahan diri dari hubungan di luar nikah atau dari segala hubungan seksual. Itu berarti tidak memiliki sifat atau niat semacam itu tanpa hiasan yang tidak perlu, sederhana, atau terkendali. Itu polos, sederhana, apa adanya. Itu berarti harus dijaga. Oke, murni. Anda ingat di zaman kuno, zaman abad pertengahan, mereka biasa mengenakan sabuk kesucian. Kenapa dia memakai itu? Bukankah itu bukan sekadar untuk menjaga dirinya, tapi untuk apa lagi? Supaya tidak ada hal lain dari luar yang bisa menyentuhnya. Dia harus tetap tak tersentuh. Apakah ini masuk akal? Saya harap ini masuk akal karena Anda harus menjadi seperti itu, tak tersentuh. Iblis mengetuk pintu setiap hari dan Anda mengusirnya. Gak pernah tersentuh, Anda nggak bergaul dengan orang berdosa, Anda tidak bergaul dengan pendosa, tidak menyentuh hal najis, dan menjauhi orang yang tidak suci. Anda harus memisahkan diri dan taat. Perawan yang suci, apa arti perawan? Murni, tak tersentuh, pengantin yang murni bagi sang mempelai pria. Apakah ini sepenuhnya masuk akal? Namun Paulus melanjutkan, dia berkata, aku takut jangan-jangan seperti ular yang memperdaya Hawa dengan kelicikannya, sehingga pikiranmu akan disesatkan dari kesederhanaan yang ada di dalam Kristus. Jangan dengerin iblis, iblis menyamar seperti pengkhotbah setiap hari. Iblis berpura-pura menjadi Tuhan Yesus. Beberapa dari Anda mendapat mimpi dan penglihatan, tapi Anda tidak memeriksa atau mengonfirmasinya. Anda tidak mengujinya. Banyak yang berasal dari iblis. Itu tak sesuai kitab suci dan bukan dari Tuhan. Bukan itu aja, ada yang mendengarkan orang-orang utusan iblis yang mengaku pengikut Yesus. Saya tahu, iblis pun bisa membagikan Alkitab gratis kepada siapa aja. Tapi itu iblis. Tertulis, karena jika seseorang datang dan mengkhotbahkan Yesus yang lain, yang pernah kami beritakan, apa maksud dari Yesus yang lain itu? Apakah kaum Metodis punya Yesus yang lain? Ya, mereka punya. Apakah kaum Katolik punya Yesus yang lain? Oh, percayalah, bagaimana dengan kaum Pentakosta? Mereka punya Yesus yang lain, percaya aja. Bagaimana dengan kaum Baptis? Ya, Gereja Kristus juga. Tentu saja, siapapun yang memiliki versi Yesus yang berbeda adalah Yesus yang lain, suka atau tidak suka. Tak perlu telan pil pahit itu, cukup duduk, tunggu, lalu tersedak, Tuhan akan datang. Setiap orang yang telah memutarbalikkan firman Tuhan adalah Yesus yang lain. Ucapan mereka berisiko bagi diri sendiri dan pengikutnya. Seperti orang buta menuntun orang buta. Hanya ada satu, Yesus. Satu-satunya keselamatan menyucikan Anda dari dosa, agar Anda kudus seumur hidup dan terpisah dari dunia. Selain itu, adalah Yesus lain. Yesus palsu yang mereka jual dari mimbar, seperti yang bilang, kalian semua masih berbuat dosa. Tapi saat Anda berbuat dosa, Tuhan tidak melihat dosa Anda.
Dia melihat Yesus di kayu salib. Itu Yesus palsu, doktrin palsu. Itu disebut bidah. Mereka bilang bukti selamat itu bahasa roh. Padahal kita masih berdosa. Itu Yesus palsu, juga roh yang berbeda. Jika kamu menerima roh lain, itulah roh yang lain. Itu bukan Roh Kudus. Bagaimana bisa Anda punya Roh Kudus dan menjadi tidak kudus?